Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu kang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini walaupun hujan dari pagi, insyaallah tapi semangatnya untuk mengaji, menuntut ilmu masih besar. Alhamdulillah, ini nikmat yang perlu kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kita selesaikan tafsir surat Al-Lail Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ini sudah belum ya? Ayat 18. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya, kita ulangi sedikit ya, 17 dan 18. Yang mana neraka yaslaha illal ashqa, yang Allah Subhanahu wa taala fa andartukum naran taladda, yang mana Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita semuanya akan api neraka. Dan itu akan dijauhi oleh orang-orang yang atqa. Siapakah orang-orang yang atqa ini? Bi ayyakuna qasduhu bihi tazkiyatu nafsihi, yaitu orang-orang alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang mana mereka memberikan hartanya untuk mensucikan jiwanya. Artinya mensucikan jiwanya adalah niat dia dalam bersedekah, dalam berinfak, dalam berzakat adalah mensucikan jiwa. Wa tathiruha min adh-dhunubi wal 'uyub, dan juga membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran dosa dan kejelekan-kejelekan. Qasidan bihi wajhallahi ta'ala, dia maksudkan, niatkan dalam berzakat untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada yang lainnya. Tidak mengharapkan riyaan, dilihat oleh manusia, atau sum'atan, supaya didengar oleh manusia, atau supaya dipuji oleh manusia. Kayak orang itu zakat 500 juta atau 50 juta. Tidak. Orang-orang ini memberikan hartanya untuk berzakat atau memberikan zakat dari hartanya bertujuan untuk membersihkan, mensucikan jiwanya dari kotoran-kotoran noda dan kejelekan-kejelekan. Dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fadalla hadza ala annahu idza tadammana al-infaq wal mustahab taraka tarku wajibin kadain wa nafaqah wa nahwihima fa innahu ghairu masyru'. Maka
Yang dimaksudkan pada ayat ini yaitu adalah mengeluarkan harta yang wajib. Bal takunu atiyatu mardudah, yang mana kalau seandainya orang-orang yang tidak mau membayar zakat yang wajib, zakat yang wajib, meninggalkan zakat yang wajib, maka seakan-akan kalau dia bersedekah dengan sedekah yang hukumnya sunnah itu infak atau sedekah yang hukumnya sunnah, jadi dia meninggalkan zakat yang wajib tapi mengerjakan sedekah-sedekah yang sunnah. Ini para ulama berpendapat bahwa sedekahnya itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksudkan di sini yata zakah adalah zakat yang wajib. Jadi kalau sudah mencapai haul dan sudah mencapai nisab, tidak mengeluarkan zakatnya, berarti dia telah meninggalkan sebuah kewajiban. Kalau meninggalkan sebuah kewajiban, amalan-amalan yang sunnahnya maka tidak diakui, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena wajibnya tidak dikerjakan. Nah, di sini apa? Menjelaskan bahwa yang utama itu adalah yang wajib dahulu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Maksudnya apa? Ay laisa li ahadin min khalqi 'ala hadzal atqa ni'matun tujza illa wa qad kafa'ahu biha. Artinya orang-orang yang memiliki sifat seperti ini pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengeluarkan zakat wajibnya. Wa rubbama baqiya lahul fadlu wal minna 'alan nas. Dia bagikan zakat-zakat wajibnya kepada orang-orang yang berhak. Nah, kalau zakat yang wajib itu dibagikan kepada 8 kelompok itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 orang dibagikan kepada 8 kelompok ini. Bahkan orang-orang yang seperti ini yang memberikan atau mengerjakan kewajiban, yaitu mengeluarkan zakat yang wajib, dia terkadang juga masih memiliki kebaikan, kelebihan untuk diberikan kepada yang lainnya, yang mana sifatnya ini tidak wajib, seperti sunnah, ya, bersedekah, berinfak, menyantuni anak yatim, janda dan lain sebagainya. Maka dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Sudah mengeluarkan yang wajib, mengerjakan yang wajib, dan masih ada kelebihan, bisa beramal dengan amalan yang sunnah. Maka dia menjadi hamba Allah yang baik. Li'annahu raqiqu ihsanihi wahdah. Karena apa? Kenapa dia menjadi hamba Allah yang baik? Karena kebaikan hatinya yang sungguh mulia.
Wa amma man baqiya alaihi ni'matun linnas lam yajuzha wa yukafiha fa innahu la budda an yatruka linnas wa yaf'alu lahum ma yanqisu ikhlasuhu. Adapun orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk manusia tapi tidak membayarkannya atau tidak mengeluarkannya untuk manusia atau saudaranya yang berhak, maka orang-orang seperti ini pasti keikhlasannya berkurang. Karena dia mengeluarkan hartanya bukan lillahi ta'ala, tapi li ajlin nas, untuk manusia. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa hadhil ayatu wa in kanat mutanawilatun li Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayat ini, kata beliau, walaupun yang dimaksudkan adalah sahabat yang mulia Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, bal qad qila innaha nazalat fi sababihi, bahkan ada yang berpendapat bahwa ayat ini turun disebabkan oleh Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini, ya, yang mana itu? Wa sayujannabu al-atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ini ayat, ada yang berpendapat bahwa turunnya disebabkan oleh Abu Bakar as-Siddiq. Fa innahu radhiyallahu anhu ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza hatta wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ni'matur rasul allati la yumkinu jazaa'uha wa ya ni'matud da'wa ila dinil Islam wa ta'limil huda wa dinil haq. Maka Rasulullah, Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu itu memiliki banyak fadl, keutamaan, banyak kenikmatan yang telah beliau berikan kepada Islam ini. Kecuali yang belum beliau laksanakan adalah menjadi nabi. Karena ini derajat yang berbeda sendiri. Ini derajatnya para nabi. Beliau di bawahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat juga yaitu adalah nikmat adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dakwah beliau kepada hidayah, dakwah beliau kepada agama yang hak. Fa inna lillahi wa rasulihil minnatu ala kulli ahad. Maka milik Allah dan Rasulnya semua kenikmatan, karunia pada setiap manusia, terutama orang-orang Islam. Wa ta'limil huda, kemudian minnatun la yumkinu laha jaza' wala muqabalah, yang mana kenikmatan tersebut tidak bisa untuk dibalas. Fa innaha mutanawilatun li kulli man ittasafa bihadzal wasfil fadil. Falam yabqa li ahadin alaihi min al-khalqi ni'matun tujza fa baqiyat a'malu khalisan liwajhillahi ta'ala. Jadi nikmat Islam ini adalah nikmat yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang tidak mungkin untuk kita bisa membalas nikmat tersebut.
Karena tidak ada nikmat yang bisa dibalas kecuali nikmat mendapatkan hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walihada qala illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda." Ya. Kecuali orang-orang yang mengharapkan wajah Rabb-nya yang maha tinggi, wa la sawfa yarda, dan dia akan ridha. Dia akan ridha. Hadzal atqa bima yu'tihi Allah min anwa'il karamat wal mathubat walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi apa yang telah beliau lakukan, orang atqa ini lakukan, dari memberikan zakat, ya, dan bersedekah kepada orang-orang. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu sampai pernah menginfakkan seluruh hartanya. Ketika Rasulullah SAW ya, menganjurkan para sahabatnya untuk berinfak, Abu Bakar As-Siddiq datang dengan seluruh hartanya dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya infakkan seluruh harta saya." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Kemudian apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu dan istri dan anak-anak?" Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Taraktullaha wa rasulah." Saya tinggalkan untuk istri dan anak saya Allah. Maka setelah itu tidak ada yang bisa menyaingi Abu Bakar. Umar bin Khattab masih setengahnya, setengah hartanya diinfakkan. Padahal menurut Umar dia akan menyaingi Abu Bakar karena telah menginfakkan setengah hartanya. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq telah banyak berkorban untuk Islam ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala, "Wa la sawfa yarda." Allah akan membalas dengan kenikmatan-kenikmatan kelak di akhirat, dan dia akan ridha dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian melanjutkan di surat berikutnya, yaitu Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, "Wasy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha." Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini bersumpah dengan asy-syams. Apa itu asy-syams? Matahari. Asy-syams itu matahari. Wa duhaha, dan waktu duhanya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tanda-tanda yang mulia, tanda-tanda yang agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk sebuah hal yang penting, yaitu apa? Allah bersumpah untuk jiwa yang baik dan jiwa yang buruk. Di sini banyak sekali. Sampai ayat ke-7 Allah bersumpah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala.
Wasyamsi wadduhaha artinya adalah Allah bersumpah demi matahari. Wadduhaha yaitu cahayanya. Cahaya ketika waktu duha. Wa nafi'a shadir minha, dan juga manfaat yang kita dapatkan dari cahaya ketika waktu duha. Nah, ini di sini ada pelajaran penting. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ada manfaatnya. Kedudukannya mulia dan bermanfaat. Jadi ayat-ayat atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sembarangan. Contohnya Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Buah yang ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dijadikan sumpah tidak main-main, pasti ada manfaatnya. Dan itu manfaatnya besar. Karena nggak mungkin kalau tidak ada manfaatnya, tidak mungkin dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang jelek, misalkan iblis dan lain dan anak keturunannya, apakah dijadikan sumpah sama Allah? Tidak. Jadi semua yang dijadikan sumpah sama Allah ini memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah dan memiliki manfaat. Wadduhaha, dan waktu duhanya. Artinya apa? Ketika cahaya matahari di waktu duha tersebut dan manfaatnya. Jadi banyak manfaat ketika waktu duha. Duha itu adalah salah satu waktu di pagi hari. Kira-kira ya jam 10 ke atas. Itu waktu duha. Jadi pagi dibagi dalam bahasa Arab beberapa waktu. Dan duha itu adalah waktu yang mendekati zuhur. Ya, antara jam 9 jam 10 ke atas. Sebelum sampai zuhur. Zawal namanya. Wal qamari idza talaha ay tabi'aha fil manazil wan nur, yang mana qamar bulan itu idza talaha, dan demi bulan apabila dia mengikutinya, yaitu mengikuti matahari, fil manazil wan nur, dalam ya peredaran bulan dan juga dalam cahaya. Karena cahaya bulan itu pantulan dari cahaya matahari. Nah, bulan tidak memiliki cahaya tersendiri. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang apabila telah nyata, jelas apa yang ada di atasnya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi waktu malam apabila yaghsha wajhal ard, menutupi dengan kegelapan. Jadi waktu-waktu ini yang Allah sebutkan untuk sumpah itu berarti waktu-waktu yang sangat istimewa. Ada manfaatnya, ada rahasianya, ada hikmahnya, sehingga Allah jadikan sumpah.
Kalau biasa-biasa saja tidak mungkin dijadikan sumpah sama Allah Subhanahu wa taala. Fata'aqaba dhulmatu wad-dhaya wasyamsu wal qamar. Maka pada ayat ini kita bisa menyaksikan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keagungan Allah dalam ciptaannya. Yaitu Allah selalu menyebutkan di sini dua hal yang saling bergantian. Wasyamsi waduhaha, yaitu matahari. Wal qamari, kemudian matahari terbenam diganti oleh bulan. Wan nahari, waktu siang. Wal laili, waktu siang hilang berganti waktu malam. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini tadabbur. Kita perhatikan di sini. Begitu indahnya Al-Qur'an. Allah sebutkan bergantian. Ala hadzal alam bintidam wa itqan. Dan kita saksikan dari zaman dahulu sampai sekarang. Kita faham malam, kita faham siang, kita faham matahari, kita faham bulan. Itu Allah atur begitu rapinya. Pernah bulan telat atau pernah matahari telat terbitnya? Waktunya pasti sama. Walaupun ada pergeseran, tapi setiap tahun pasti berputar lagi seperti itu. Allah atur dengan sangat rapihnya. Wa qiyam li masalihil ibad, dan makhluk-makhluk ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sarana Allah memelihara hamba-hambanya. Jadi ada makhluk-makhluk ini apa? Bertanda bukti Allah Subhanahu wa taala memelihara hambanya, tidak dibiarkan saja. Allah gantikan malam dengan siang. Itu bentuk dari pemeliharaan Allah kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita. Coba kalau siang terus, nggak ada malam. Coba kalau malam terus nggak ada siang. Sengsara kita, binasa. Ramadan panas terus, nggak ada malam. Ini bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya. Akbaru dalilin ala anna Allah bi kulli syai'in alim wa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata siang dan malam, matahari dan bulan itu bentuk dari pemeliharaan Allah kepada kita. Maka menjadikan kita lebih yakin, menambahkan keimanan kita bahwa annallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Allah bisa menggantikan malam dan siang, siang dan malam. Allah pasti mampu hanya untuk memberikan sebaliknya. Matahari dari barat ke timur atau dari timur ke barat, itu Maha mampu. Wa annahu wahdahu alladhi kullu ma'budin siwahu fa batil. Wa annahul ma'budu wahdu. Jadi
Kalau kita ketahui itu, maka kita akan mencapai satu poin, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kalau kita tahu Allah Maha segala-galanya, apa konsekuensinya? Konsekuensinya kita memberikan ibadah kita hanya kepada Allah, pasrah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semuanya keikhlasan dalam ucapan dan amalan, dan memberikan kita nikmat kesehatan dan waktu luang untuk selalu menuntut ilmu agama, dan selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kabar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.